Jadi Joko Widodo selama menjadi presiden tahu bahwa menteri-menterinya korupsi, tahu dia. Menteri-menterinya maling uang rakyat, tahu dia. Tapi itu dibiarkan karena kemudian itu akan jadi modal dia untuk menyandra. Kalau nggak nurut, ini kasusmu, ini kasusmu, ini kasusmu. Ada surat perintah 13 Oktober. Kalau Prabowo nggak nurut, maka akan begini, begini. Ya, dan teman kita Refli Harun ngasih bocoran. Ada satu lagi selain ditakut-takuti dan diancam, juga ditunjukkan visual. Nah, visualnya ini apa nih yang dia nggak mau cerita, yang membuat Prabowo bertekuk lutut. Kalau mau jelasnya, rekaman pembicaraan antara Setio Novanto dengan petinggi Freeport yang orangnya Jokowi minta saham buat presiden ada di tangan Muhammad Said Didu. Ya, rakyat memastikan Jokowi tidak bisa tidur nyenyak setelah lengser. Setuju nggak? Bahkan Faisal Asgaf pernah mengatakan pada saya, Bang, tanggal 20 Jokowi turun, tanggal 22 kita ajukan laporan ke Polsek-Polsek. Allahu Akbar. Bagaimana peran Prabowo nih setelah menggantikan Joko Widodo? Apakah Prabowo akan melindungi Joko Widodo? Silakan presiden duduk manis, biar urusan Jokowi dan urusan Gibran, Fufu Fafa, Raka Buming Raka diurus oleh rakyat dan MPR. Setuju nggak? Edi Jin Buang Anak Mulyadi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita harus semangat karena judulnya syukuran. Kita bersyukur Indonesia lepas dari seorang tiran, betul nggak? Tiran yang selama 10 tahun sudah mencengkram Indonesia dengan nafsu syahwat politik yang ugal-ugalan, betul? Yang nafsu membangun dinasti politiknya secara serampangan, menghalalkan segala cara, menelikung Mahkamah Konstitusi, betul? Mengatur-ngatur Mahkamah Agung dan mengendalikan semua anggota DPR di parlemen. Yang itu dilakukan melalui para ketuanya yang tersandra. Jadi Joko Widodo selama menjadi presiden tahu bahwa menteri-menterinya korupsi, tahu dia. Menteri-menterinya bikin ulah, tahu. Menteri-menterinya maling uang rakyat, tahu dia. Tapi itu dibiarkan karena kemudian itu akan jadi modal dia untuk menyandra. Kalau nggak nurut, ini kasusmu, ini kasusmu, ini kasusmu. Kalau nurut, bagus ikut saya. Yang tahu begini persis namanya Refli Harun. Banyak informasinya dia, ya. Termasuk kemarin di acara yang di Menteng, yang kita tahu kan cuma 2 aja. Peristiwa tanggal 13 Oktober, ketika Prabowo dipanggil menghadap Joko Widodo di Solo, yang katanya dipanggil sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian setelah tanggal 13 Oktober itu, semuanya berubah. Fufu Fafa yang pada ulang tahun TNI tanggal 5 Oktober nggak berani jalan di samping Prabowo. Yang kuyu itu, yang serba salah canggung itu, kemudian setelah tanggal 13 Oktober kembali pede. Senyumnya semeringah karena tanggal 13 Oktober ada surat perintah 13 Oktober. Kalau Prabowo nggak nurut, maka akan begini. Ya, dan teman kita Refli Harun ngasih bocoran. Ada satu lagi selain ditakut-takuti dan diancam, juga ditunjukkan visual. Nah, visualnya ini apa nih yang dia nggak mau cerita, yang membuat Prabowo bertekuk lutut. Tapi teman-teman sekalian yang saya hormati, saya bilang yang senior teman-teman nggak apa-apa ya. Ini kan banyak senior boleh ya saya bilang teman-teman ya.
kan kita Perjuangan, ya kan? Selama 10 tahun hukum kita tumpul ke atas, tajam ke bawah. Begitu berhadapan dengan Jokowi dan para kroninya, tuh tiba-tiba hukum tidak berdaya, terkulai. Masih ingat ketika Ketua KPK mantan ya Agus Raharjo bercerita, dia dipanggil sendirian oleh Jokowi hanya untuk menghentikan pengusutan kasus IKTP, ya kan? Jadi Agus Raharjo cerita bagaimana dia dipanggil, biasanya dia bilang berlima, seluruh pimpinan KPK itu dipanggil berlima, tapi dia dipanggil sendiri, dan baru masuk ruangan, tiba-tiba kata Agus Raharjo, Jokowi mengatakan, hentikan itu. Wah, dia bingung apa yang dihentikan, ternyata yang dimaksud adalah soal IKTP, soal papa minta saham. Dan itu semua terkonfirmasi bahwa ada tangan-tangan Joko Widodo di soal IKTP dan saham Freeport. Kalau mau jelasnya rekaman pembicaraan antara Setia Novanto dengan petinggi Freeport yang orangnya Jokowi minta saham buat presiden ada di tangan Muhammad Said Didu. Muhammad Said Didu ada rekamannya. Jadi bagaimana orang satu ini mengendalikan dengan kekuasaannya, semuanya dibikin amburadul, acak-adut, menjadi lemah, menjadi tumpul, dan semuanya seenak-enaknya dia. Nah, tapi hari ini kita bersyukur, kita bergembira hari ini karena Jokowi sudah berhenti. Ya, pagi tadi saya ngobrol lewat live by phone dengan sastrawan politik yang hari ini tampil pakai peci, Ahmad Hasanuddin. Dia mengatakan dalam artikelnya, rakyat memastikan Jokowi tidak bisa tidur nyenyak setelah lengser. Setuju nggak? Setuju ya? Tidak berkuasa, tidak punya kekuasaan, maka kendalinya kepada aparat hukum otomatis tidak ada. Selama ini semua masalah hukum membentur tembok besar. Misalnya teman-teman ada siapa lagi tuh? Ada yang kasus ijazah palsu, ada Egy Sujana, ada Bang Taufik Bahudin tuh di samping kiri sana, duduk sana, senior di UI. Ada Muslim Arbi, ada Kang Rijal Fadilah tadi dari Bandung. Itu menuntut Jokowi tentang ijazah palsunya, enggak bisa. Bolak-balik mondar-mandir utusan Jokowi hanya dipersoalkan masalah legal standingnya saja nggak bisa tuntas. Nah, tapi setelah dia luntur, setelah dia turun, maka dia tidak punya lagi kemampuan seperti itu, sehingga kasus-kasus hukum yang akan dan sudah dan akan diajukan kepada terkait Joko Widodo, insya Allah dipastikan akan berjalan. Saya dengan 6 orang lain ya, Habib Rizik Sihab, tadi ada Mayor Jenderal Sunarko, ada Bang Marwan Batubara, ada saya sendiri, ada Munarman, ada Eko, ada satu lagi siapa ya? Oh, Om Mursalin, ya. Mana ada orangnya tadi tuh? Oh, udah pulang, ada ya. 7 orang itu sudah maju ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sudah diterima. Bahkan sebetulnya sudah diatur jadwalnya. Tanggal 8 Oktober kemarin sidang perdana, tapi Jokowi kembali menggunakan modus yang lama, mengirimkan orang sekretariat negara untuk mewakili dia. Dan yang tanda tangan bukan Jokowi, tapi pejabat Setnek. Dan itu ditolak sehingga sidang ditunda tanggal 22. Tapi setelah ini, laporan seperti itu bukan cuma ke Polda atau ke Mabes, bahkan bukan mustahil akan disampaikan ke polsek tingkat kecamatan. Nah, teman kita Faisal Asegaf, Anwar Sadat, Alip, Sekjen dengan Partai Negoronya sudah bertekad. Bahkan Faisal Asegaf pernah mengatakan pada saya, Bang, tanggal 20 Jokowi turun, tanggal 22 kita ajukan laporan ke polsek-polsek. Allahu Akbar. Jadi memang seperti kata Ahmad Hasanuddin, dia tidak akan bisa tidur pulas, tidak bisa akan tidur nyenyak karena begitu banyak nanti tuntutan hukum yang akan menjerat dia dan keluarganya, juga kroninya, tetap terhadap segala macam kejahatan dan dosa-dosa dia kepada bangsa dan rakyat Indonesia.
Cuman satu persoalannya, Bapak-bapak, teman-teman sekalian saya hormati, ibu-ibu ya. Bagaimana peran Prabowo nih setelah menggantikan Joko Widodo? Apakah Prabowo akan melindungi Joko Widodo? Kita akan lihat, kalau aparat hukum masih ogah-ogahan memproses semua gugatan, maka itu dengan gampang bisa kita terjemahkan sebagai upaya Prabowo Subianto, presiden definitif hari ini, melindungi Jokowi dan keluarganya. Ya kan? Makanya kita minta dengan hormat pada Presiden Prabowo Subianto, Pak Presiden sampean duduk manis saja. Silakan dengan menteri-menterinya yang kita sangat shock itu ya. Ada rombongan sirkus 108 orang jadi menteri dan wamennya, kepala badan. Tapi oke lah sementara ini silakan Presiden duduk manis, biar urusan Jokowi dan urusan Gibran Fufu Papa Raka Buming Raka diurus oleh rakyat dan MPR. Setuju nggak? Nah, kalau rakyat bekerja, kemudian MPR bekerja, maka seperti kata Pak Amin Rais tadi, dalam 3 bulan Fufu Papa akan tercutik atau akan pergi. Dicutik, dicutik tuh gini ya. Bukan ditenang, dicutik, jadi dia pergi mental gitu ya. Nah, kita harap betul-betul sungguh-sungguh agar Prabowo seperti dalam bukunya Paradoks Indonesia itu akan membuat Indonesia kembali menjadi macan Asia, betul nggak? Walaupun dengan susunan komposisi kabinet seperti yang diumumkan kemarin ya kita ragu-ragu juga. Saya akan kejar koruptor sampai Antartika. Begitu ya bilang ya? Bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak di Antartika itu adanya apa? Di Antartika itu adanya apa, tahu nggak? Adanya salju, adanya beruang kutub, adanya anjing laut, singa laut. Nggak ada orang apalagi koruptor. Karena koruptornya ada di sekitar dia, di lingkungan dia. Jadi dengan mengatakan saya akan kejar sampai Antartika, orang berpikir ini bener nggak sih ngejar koruptor? Koruptornya ada di sekitar dia. Ada Bahlil, ada Julhas, ada Erlangga Hartarto, ada Raffi Ahmad, ya, ada orang-orang segitu koruptornya di situ gitu loh. Kenapa sibuk ngejar-ngejar ke Antartika? Tapi nggak apa-apa lah, namanya prerogatif presiden. Cuman sebagai rakyat kita minta dengan sungguh-sungguh ini diberesin lagi. Kita kasih waktu berapa hari kira-kira? Berapa bulan? 3 bulan? 6 bulan? Kemarin dalam diskusi temannya Refli Harun namanya EF Saifullah Fatah memberi waktu 6 bulan pertama, lalu 1 tahun 6 bulan, lalu 2 tahun untuk selesai bulan madu. Setelah itu baru kita tagih betul. Tapi kalau kata saya kelamaan ya, maksimal 6 bulan lah, 3 bulan oke lah dia siap-siap ini itu. 6 bulan betul-betul ada kabinetnya Prabowo Subianto yang akan mewujudkan cita-citanya yang ditulis dalam bukunya Paradoks Indonesia. Paradoks Indonesia. Kalau tanpa itu nggak bisa. Tapi sekarang kita fokus ini aja, Indonesia tanpa Jokowi ya, Sintajok Indonesia tanpa Jokowi. Kita bersyukur tapi ini bukan selesai. Besok kita kembali bergerak. Setuju ya? Mak-mak, mana mak-mak bergerak terus ya? Oke, nasrul minallah wa fatun qarib wa basirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.